Apa sih yang berubah dalam diri kalian sebelum kalian berangkat pelayanan tahunan? Tempat pelayanan di tempat yang baru memang tidak mudah bagi saya. Ayo kamu pasti bisa lewati semua. Halo semuanya, senang sekali kembali bertemu dengan saudara-saudari semuanya. Hari ini kita akan bersama berbincang dengan dua mahasiswa yang baru saja kembali dari tempat pelayanan tahunan mereka. Ya, senang sekali bisa bertemu dengan Jessie dan juga Yesi. Nama mereka ini ya hampir sama sebenarnya. Jadi mari kita sama-sama mendengarkan perkenalan singkat dari Yesi dan juga Jessie, mereka pelayanan tahunan di mana dan mereka sekarang sedang semester berapa di perkuliahan mereka. Dipersilakan. Oke, perkenalkan nama saya Yesim Kebere. Saya semester 8. Saya pelayanan di TK Sion Tridamarstari, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Oke, perkenalkan nama saya Jessica Fitria Denongara. Saya semester 8. Tempat pelayanan saya di TK Sion Tridamarsari, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Wah, senang sekali bisa bertemu dengan Jessica dan juga Yesi dengan banyak pengalaman tentunya ya Kak dari tempat pelayanan yang sudah dilewati 1 tahun sebelumnya. Nah, sekarang mungkin bisa diceritakan bagaimana perasaannya setelah kembali dari tempat pelayanan tahunan. Mungkin bisa dimulai dari Yesi atau Jessica dulu. Oke, dari saya, selama pelayanan senang juga karena bisa melayani anak-anak bahkan masyarakat di sekitar di TK Sion Tridamarstari. Oke, terima kasih. Kalau Jessica? Oke, kalau saya ya sangat senang sekali ya banyak pengalaman yang boleh saya alami di tempat pelayanan. Ya itu yang membuat saya bersuka cita dan sangat senang. Wah, luar biasa sekali. Perasaannya sangat senang ya ketika diberikan kepercayaan untuk pelayanan di TK Sion Tridamasari. Nah, Kak, tentunya pasti eh, menemukan ada perbedaan yang dialami dalam diri Yesi dan juga Jessica selama pelayanan tahunan. Jadi mungkin bisa diceritakan apa sih yang berubah dalam diri kalian sebelum kalian berangkat pelayanan tahunan, terus sesudah kalian kembali dari pelayanan tahunan dan kembali lagi tinggal di STAK Terpadu Pesat Salatiga ini. Silakan. Oke, pengalaman saya selama pelayanan di lapangan, awalnya dari sini masih ragu dan bimbang apakah saya bisa melewati pelayanan tahunan, dan akhirnya saya bersyukur saya bisa melewati semua itu karena penyertaan dari Tuhan. Nah, di sini saya juga mau bersaksi sedikit karena di kampus awalnya masih gak percaya diri, masih grogi gitu. Tapi setelah di tempat pelayanan saya lebih percaya diri lagi karena di tempat pelayanan itu banyak belajar dan sangat memotivasi diri sendiri bahkan orang lain. Silakan. Oke, kalau dari saya ya bersyukur sekali saya bisa pelayanan tahunan seperti itu. Kenapa? Ketika saya berada di kampus, mungkin ya saya orangnya kurang percaya diri seperti itu. Tetapi ketika saya sudah diutus di tempat pelayanan, banyak hal baru yang saya pelajari seperti itu. Ya, banyak pengalaman baru yang belum pernah saya lakukan di kampus, tetapi di tempat pelayanan saya sudah diberikan kesempatan untuk belajar. Itu yang membuat saya, wah, luar biasa ya seperti itu. Luar biasa sekali. Jadi di pelayanan tahunan ini mendapat satu pembelajaran baru, ada perubahan dari yang nggak percaya diri, terus sekarang udah lebih percaya diri. Wah, itu sebenarnya luar biasa sekali perubahannya karena nggak semua orang bisa memperoleh kesempatan demikian untuk belajar banyak hal itu ya Kak. Jadi mungkin bisa diceritakan lebih lanjut lagi, hal apa sih sebenarnya yang itu bisa menginspirasi Yesi dan Jessica dari yang tadinya nggak percaya diri sampai akhirnya menjadi seorang Jessie dan Yesi yang sangat percaya diri sekarang. Mungkin bisa diceritakan apa sih yang menginspirasi hal demikian sehingga perlu belajar banyak nih, berpacu nih untuk kayak
wajib nih Jessica harus percaya diri nih, Yesi harus percaya diri nih. Nah, mungkin bisa diceritakan ke teman-teman kita sekarang. Oke, dari saya yang awalnya belum percaya diri dan sekarang udah percaya diri ya di tempat pelayanan. Awalnya saya grogi ya kalau di banyak orang itu apa yang mau saya, kayak misalnya dipercayakan saya untuk menjadi MC ya. Itu saya bingung apa yang saya mau ngomong dan saya malu kalau dilihat orang banyak ya. Tapi bersyukurnya setelah saya dipercayakan, saya memberanikan diri saya untuk menjadi MC atau menjadi pembicara ketika dipercayakan dari sekolah atau dari mana gitu dipercayakan saya untuk berbicara di depan orang banyak gitu. Ya, syukur sih ya. Nah, kalau dari Cici, Oke, kalau dari saya secara pribadi ya, di kampus itu kan sebenarnya ada beberapa hal yang, dapat kita pelajari juga, misalkan dalam hal percaya diri ya tadi. Tetapi, saya kurang percaya diri di kampus gitu. Kenapa? Karena ya mungkin ya karena belum terlalu banyak pengalaman juga gitu. Tetapi, ketika sudah diutus di tempat pelayanan, kita nggak bisa menolak akan hal itu. Apa yang menjadi tugas tanggung jawab yang dipercayakan buat kita, ayo kita belajar seperti itu. Dari situ sih saya bisa belajar untuk mendorong diri saya sendiri seperti itu. Bahkan kayak harus ada keinginan atau niat dari diri saya untuk, saya mau mencoba melakukan hal ini seperti itu. Jadi ketika saya belum punya rasa percaya diri pada saat di kampus, tetapi ketika di tempat pelayanan, di tempat yang baru memang tidak mudah bagi saya. Namun, ada hal yang selalu mengingatkan saya seperti itu. Ketika kamu diberikan kesempatan, ayolah coba mengambil kesempatan itu. Ayo coba lakukan gitu. Dari situ, ya saya melatih kepercayaan diri saya itu dengan cara mengambil tanggung jawab kecil. Misalkan, ya kalau di pelayanan kan itu banyak tanggung jawab ya yang diberikan. Mungkin pelayanan di gereja, bahkan di sekolah seperti itu. Itu yang membuat saya mau ada niat untuk melakukan seperti itu. oke ya. Jadi dalam membangun percaya diri kita perlu mengambil komitmen diri ya Kak. Kita perlu membuat satu challenge untuk diri supaya apa yang mau kita capai itu bisa kita lakukan setiap hari sehingga itu akan terjadi kebiasaan ya. Sehingga percaya diri itu terbangun seperti Jessica dan Yesi sekarang yang menjadi sangat percaya diri. Nah, tadi ada disebutkan tidak hanya pelayanan sebagai ibu guru di sekolah, tetapi ada pelayanan lain yang dikerjakan. Tadi sempat disebutkan ada gereja. Jadi sebenarnya, ini ibu guru plus kakak sekolah minggu gitu ya? Di sekolah. Hebat sekali. Jadi ada banyak waktu ketemu dengan anak-anak gitu ya, Kak? Jadi dari apa yang kalian kerjakan dengan tadi kalian menceritakan bahwa perlu proses yang cukup panjang untuk, belajar menjadi seorang yang percaya diri. Kalau tadi Jessica menyampaikan bahwa mengambil kesempatan ketika diberikan tanggung jawab, berarti ambil kesempatan itu. Meskipun itu hanya kesempatan kecil yang tidak memberikan spotlight besar untuk kita bisa jadi orang yang terkenal, tapi kita sudah mulai menyicil hal yang sangat baik yang memupuk kepercayaan diri kita. Nah, Yesi juga menyampaikan kayak gitu. Sangat bersyukur ketika dikasih kesempatan. Nggak ada salahnya untuk mencoba hal baru. Ya, Pak Yesi ya, ya luar biasa sekali. Jadi, ini dari banyak hal yang sudah kalian kerjakan, baik sebagai ibu guru, sebagai kakak sekolah minggu, atau mungkin mengikuti kegiatan di masyarakat, pasti tentunya teman-teman mengalami tantangan, ya. Nah, mungkin bisa disampaikan, apa sih tantangan yang kalian hadapi? Terus bagaimana cara kalian mengelola diri kalian supaya satu tadi spiritnya supaya tetap percaya diri, nggak mundur, nggak putus di tengah jalan. Terus kemudian dari tantangan itu sehingga kalian menemukan satu sukacita yang sangat terbesar yang memotivasi kalian sampai sepanjang 1 tahun itu bisa kalian lewati. Silakan diceritakan. Dari Yeski?
Oke, dari saya, hal motivasi yang saya dapat ya, ketika di tempat pelayanan itu mungkin banyak tantangan ya, karena setiap pelayanan itu pasti ada tantangan. Nah, tantangan dalam diri saya secara pribadi ya, mungkin saya merasa ya tidak bisa dikasih kepercayaan untuk mengerjakan ini, saya merasa saya belum bisa mengerjakan. Tetapi saya ini mendorong atau memberi motivasi dalam diri saya sendiri untuk, "Ayo kamu pasti bisa, kamu pasti ini bisa lewati semua." Nah, itu sangat memotivasi diri saya, bahkan saya juga, mmm, tenang, bersyukur bisa ketemu anak-anak yang saya layani, kayak melihat mereka tuh kayak hati saya itu tertarik karena saya bersyukur untuk pelayanan tahunan ini bisa mengajar anak-anak dan di situ banyak belajar dari anak-anak bagaimana kita ini memberi mendorong anak-anak biar makin ini lebih berani sama seperti kita juga awalnya belum berani untuk ini percaya diri, tetapi kita terus belajar dan mendorong anak-anak biar semakin berani dan percaya diri. Nah, pasti ya tantangan yang kita alami itu pasti ada dalam setiap pelayanan. Kalau dari saya sih, secara pribadi, ya dalam pelayanan tentu saja pasti ada tantangannya gitu. Tapi ketika kita sudah mempersiapkan diri untuk, "Ya Tuhan, Tuhan udah mengutus aku di tempat ini," seperti itu. Berarti kita harus tahu kemampuan kita. "Wah, Tuhan udah mengutus aku nih di tempat ini, di mana? Kamu udah siap belum?" Gitu. Karena kan kalau sudah sampai di tempat pelayanan itu banyak hal ya tantangannya. Mungkin dari diri sendiri, dari teman-teman yang ada di sana, bahkan orang lain, pastilah banyak tantangannya. Namun, ya kembali diingatkan ketika, ada tantangan itu, apa ya, kembali lagi ke Tuhan gitu loh. Kayak lebih, "Wah Tuhan, aku di tempat ini kayak merasa gimana ya, beda sama di kampus," seperti itu. Ya itu, datang ke Tuhan, serahkan semuanya ke Tuhan, seperti itu. Intinya membangunlah hubungan sama Tuhan, jangan lupakan Tuhan walaupun banyak tantangan, banyak persoalan yang kita alami, kunci pertama itu ya sama Tuhan, seperti itu. Oke, tadi dari apa yang Yesi sampaikan, Yesi menyampaikan bahwa menjadi satu spirit ketika cinta anak-anak itu seperti magnet yang sangat melekat di hatinya Yesi. Iya ya, asik. Cintanya kayak magnet tertarik tuh ya. Itu tadi disampaikan Yesi. Terus kalau Jessica, ya kembali segala sesuatu yang dialami kembali cintanya ke Tuhan ya. Jadi selain dari mencintai anak-anak seperti magnet yang terus melekat, ya kita juga harus melekat tentunya ke Tuhan yang terus menjadi sumber inspirasi utama tentunya dalam kehidupan kita. Ya, luar biasa sekali pengalaman Kak Yesi dan juga Kak Jessica ya. Gini Kak, jadi udah banyak sekali hal yang kalian sampaikan, yang kalian ceritakan. Seandainya suatu hari nanti Jessie dan Yesi diberikan kesempatan untuk kembali ke tempat pelayanan tahunan itu. Hal apa yang dari kalian masing-masing, apa yang akan kalian mau ubah, mau kalian kerjakan mungkin selama 1 bulan ini kalian merasa bahwa waktu ini masih sangat singkat sekali sehingga masih ada hal yang menjadi PR ya di dalam pikiran, di dalam hati, ya di tempat pelayanan ini harus saya kembangkan, harus saya tingkatkan lagi atau ada hal yang perlu diubah, ya mungkin bisa disampaikan. Nah, mungkin nanti itu juga bisa menolong teman-teman yang akan pelayanan ke sana. Jadi mereka bisa menemukan hal apa sih sebenarnya yang harus diubah di sana, yang mau dikerjakan di sana. Ya mungkin bisa disampaikan nih. Mami atau Jessica dulu ya? Oke, kalau dari saya sih Kak, dari apa yang sudah saya lihat ya pengalaman saya di lapangan, yaitu kalau misalkan di TK, itu sangat kekurangan atau minim sekali media pembelajaran seperti itu.
Bahkan kurangnya fasilitas sih Kak, lebih ke alat-alat peraga untuk anak-anak seperti itu. Kenapa ya? Karena anak-anak itu punya apa ya? Punya Ini apa? Oh ya, mereka tuh asosiasi belajarnya ya. ketika kita sudah misalkan kita memberikan alat peraga kepada mereka kan, mereka bakal makin semangat, bakal antusias dalam belajar seperti itu. Bahkan ada beberapa anak itu, aduh mau guru kok mainnya ini terus kayak gitu kan. Jadi kayak keterbatasan media pembelajaran seperti itu, kayak seperti alat peraga, permainan yang ada di kelas seperti itu. Jadi gitu sih kalau misalkan saya dipercayakan untuk kembali ke sana, itu sih yang paling tersorot untuk saya. Gimana caranya untuk mengerjakan hal itu? Kalau dari Yesi, ya sama seperti yang disampaikan Jessica ya, yaitu alat peraga media pembelajaran di sana tuh ya minim banget karena ya di kelas itu ya nggak terlalu kayak di sekolah lain ya itu pasti banyak. Tapi di STK itu minim jadi ya saya kalau dipercayakan kembali ke sana saya mau membawa eh, memberikan alat peraga atau ini kerjasama dalam tim guru untuk ini menyediakan alat peraga di tiap masing-masing kelas biar i- lebih banyak lebih kreatif ya. Ya, ya. Oke, jadi memang dalam proses pembelajaran anak usia dini itu sangat memerlukan sekali ya media yang bisa mendukung mereka untuk bisa melihat secara nyata, mungkin belajar tentang Tuhan ya di bawah gambar pohonnya atau pohon secara langsung ya. Memang berarti harus perlu lebih kreatif gitu ya Kak. Jadi kalau datang ke sana tidak melakukan apapun itu akan, membuat suasana pembelajaran menjadi sangat boring untuk anak-anak. Nah, oleh karena itu ya berarti guru harus memicu diri untuk lebih kreatif ya dalam menciptakan, alat peraga yang menarik sehingga anak-anak itu akan lebih antusias untuk, bisa belajar. Oke, oke. Nah, mungkin, Yesi dan juga Jessie bisa menyampaikan satu, eee apa ya, statement yang bisa memberikan spirit, motivasi, semangat bagi adik-adikmu yang sekarang nonton mungkin sedang pelayanan tahunan atau mereka sedang semester 2 semester 4 yang sebentar lagi akan dipersiapkan pelayanan tahunan. Nah, bisa mungkin satu, kalimat motivasi, satu statement terakhir yang bisa disampaikan, silakan. Oke, kalau dari saya sih, ya teman-teman, ketika kita sudah diutus ke tempat pelayanan, kita tidak perlu takut seperti itu. Jadi kita perlu mempersiapkan diri dengan matang, dengan benar-benar. Ya intinya kita tahu tujuan kita ke sana itu apa, seperti itu. Jadi ketika kita udah tahu tujuan kita apa, ya itu melayani seperti itu ya teman-teman. Jadi dari saya tidak perlu takut, tantangan pasti ada, namun jangan pantang menyerah. Terima kasih. Dari Yesi. Oke, dari saya untuk adik-adik yang nonton mungkin ya, ya teman-teman yang nonton atau yang diutus di pelayanan tahunan atau di lapangan, tetaplah semangat, jalani setiap tugas dan tanggung jawab dengan baik karena setiap di pelayanan itu pasti ada tantangan, tapi bersama Tuhan pasti kita bisa melewati semuanya. Oke, terima kasih untuk sharing hari ini. Jadi teman-teman semua dari apa yang sudah diceritakan oleh Jessica dan juga Yesi dari apa yang sudah mereka alami di tempat pelayanan tahunan, tidak menutup kemungkinan teman-teman yang sekarang sedang melihat video ini terinspirasi dari apa yang mereka kerjakan. Karena satu hal tadi disampaikan, tidak hanya cinta anak-anak yang terus seperti magnet melekat di hati kita sebagai guru, tetapi yang paling penting adalah hati kita juga terus melekat kepada Tuhan. Karena segala sesuatu tantangan yang dialami tidak semata-mata kita bisa selesaikan dengan kemampuan kita sendiri. Tentunya ada Tuhan yang akan
akan terus menolong kita ya, memberikan kita kemampuan untuk kita bisa melewatinya. Nah, untuk kamu yang sekarang sedang pelayanan tahunan atau sedang melakukan pelayanan apapun, dimanapun, untuk adik-adik semester yang masih semester 2, yang masih semester 4, yang semester 6 sekarang sedang pelayanan tahunan. Percayalah, semua kemampuan yang kamu miliki bisa digunakan untuk menolong anak-anak sekarang yang sedang kamu layani. Jadi nggak perlu ragu, nggak perlu bimbang, karena tadi ada Kak Yesi dan Kak Jessica sampaikan bahwa tantangan itu selalu ada. Tapi kalau kita percaya sama diri kita sendiri, percaya ke Tuhan, segala sesuatu itu akan bisa kita lewati. Semangat ya, Tuhan Yesus memberkati. Dah Bapak. Hai, semangat.